Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan Indonesia tidak akan melakukan praktik transshipment atau ekspor barang dari negara ketiga yang dialihkan melalui Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 17 Juli, Menteri Budi memastikan Indonesia tidak ingin mengalami nasib seperti Vietnam yang dikenakan tarif hingga 40% oleh Amerika Serikat karena ekspor barang titipan. Mendak menambahkan bahwa Indonesia harus bersikap adil dan menjaga kepercayaan mitra dagang agar kerjasama tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, Budi menuturkan Kemendak telah mengidentifikasi 10 produk utama yang berpotensi diekspor ke Amerika Serikat dan pasar Uni Eropa, beserta 10 pesaing utama untuk masing-masing produk. Langkah ini dilakukan guna memastikan strategi ekspor yang terfokus dan kompetitif. Transshipment kan nggak boleh juga transshipment. Nah sekarang misalnya kayak yang sudah seperti di Vietnam. Di Vietnam kan udah ditetapkan kalau dia kena berapa 20%, tapi kalau barang transshipment akan dikenakan 40%. Kita ikuti aturannya, kita harus sesuai aturan yang berlaku, sesuai kesepakatan ya. Jadi semua, karena kan nanti kalau nggak sesuai kesepakatan juga nanti bisa berubah lagi. Budi memastikan pemerintah Indonesia akan mengikuti kesepakatan yang telah dinegosiasikan dengan Amerika Serikat. Budi optimis terhadap potensi peningkatan ekspor dan investasi ke Indonesia setelah Amerika Serikat menetapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo meminta para pemilik merek beras yang terseret kasus pelanggaran mutu untuk segera melakukan self-correction. Imbauan Kepala Bappenas disampaikan usai rapat bersama Komisi 4 DPR RI di Jakarta Kamis 17 Juli menyusul temuan 212 merek yang diduga mengoplos beras. Usai rapat bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Prasetyo mengatakan permintaan tersebut sudah disampaikan langsung kepada sejumlah pengusaha atau CEO perusahaan beras. Ya, saya kemarin bertemu dengan beberapa CEO dari perusahaan-perusahaan yang namanya teman-teman media juga ada gitu ya. Di situ saya jelaskan seperti yang saya jelaskan saat ini ya. Jadi tolong self correction, semuanya cek. Masing-masing punya quality control, masing-masing punya quality assurance. Tolong cek lagi semua barangnya, buktikan cek lab dari masing-masing produk mereka, ya, dari surveyor yang independen. Lebih lanjut, Bappenas juga mengimbau perusahaan yang terseret kasus beras oplosan untuk menurunkan harga jual di pasaran, khususnya harga beras dengan kualitas yang tidak sesuai. Sebanyak 212 merek beras ditemukan oleh Kementerian Pertanian telah melakukan pelanggaran mutu hingga pengoplosan beras. Hal tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melihat adanya anomali kenaikan harga beras di kalangan konsumen. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan Kamis 17 Juli. Para tersangka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang berlangsung selama 5 tahun dengan nilai mencapai 53,7 miliar rupiah. Keempatnya merupakan pejabat dan mantan pejabat di direktorat terkait penggunaan TKA. Keempat tersangka yang ditahan adalah Suhartono atau SH, Haryanto atau HY, Wisnu Pramono atau WP, dan Devi Anggraini atau DA. Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 17 Juli mengatakan mereka ditahan untuk 20 hari pertama. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Sering saya sampaikan bahwa dalam penanganan perkara ini kita juga menelusuri uang hasil tindak pidana korupsi itu kemana gitu. Jadi dari keterangan saksi-saksi yang awal yang kita periksa, itu ada keterangan-keterangan di mana baik ada aliran uang dan lain-lain itu ke beberapa pihak. Lebih lanjut, penahanan dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan bukti dalam penyidikan kasus yang telah menjerat 8 tersangka sejak 5 Juni 2025.
Dalam kasus ini, para tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024 dengan nilai total mencapai 53,7 miliar rupiah. Kemudian Setio mengungkapkan pemohon izin terpaksa memberikan uang agar RPTKA segera diterbitkan, mengingat tanpa RPTKA, izin kerja dan tinggal TKA akan terhambat dan dikenai denda 1 juta rupiah per hari. Adapun kasus ini diduga sudah terjadi sejak periode Menteri Tenaga Kerja 2009-2014 hingga 2024. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Jateng di Kota Semarang terus meningkatkan kapasitas produksi guna mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar. Sejak dibuka pada 11 Juni 2025, SPPG Polda Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan kapasitas produksinya. Dalam sehari sebanyak 3.611 porsi makanan disiapkan di tempat ini yang berisi nasi komplit dengan lauk pauk dan buah. Kedepan, kapasitas produksi akan ditingkatkan hingga mencapai 4.000 porsi setiap harinya. Ribuan paket MBG didistribusikan pada para siswa di 12 sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Selain diperuntukkan bagi pelajar, saat ini makanan yang diolah di SPPG Polda Jawa Tengah juga didistribusikan kepada 247 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah Semarang Timur. Untuk distribusi ke B3, ibu menyusui dan balita, kami bekerja sama dengan tim BKKBN dari Dinas Kesehatan, kemudian nanti didistribusikan ke RT RW setempat dibantu dengan kader. SPPG Polri di Kota Semarang ini merupakan yang pertama di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya akan ada 25 SPPG di provinsi ini yang kini masih dalam tahap pembangunan. Untuk SPPG yang di bawah Yayasan Kemala Bayangkari saat ini di Polda Jawa Tengah yang sudah operasional baru 1. Ini adalah pilot project daripada SPPG di Polri, dan selanjutnya kami saat ini sedang melaksanakan progres pembangunan 25 SPPG di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah. Keberadaan SPPG ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi bagi pelajar, ibu hamil, dan menyusui, serta balita melalui program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, kehadiran SPPG juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Timnas U23 Indonesia melakukan persiapan terakhir jelang laga krusial melawan Timnas Filipina pada matchday kedua penyisian Grup A Piala AFF U23 2025. Pelatih kepala Gerald van der Berg di Stadion Madia Senayan, Jakarta menegaskan bahwa fokus latihan utama tim adalah mempertajam permainan dan memahami strategi lawan. Meski baru meraih kemenangan meyakinkan atas Brunei, sang pelatih tetap mewanti-wanti pemainnya untuk tidak lengah. Ia menilai setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda dan menegaskan pentingnya menjaga konsistensi. Terkait rotasi pemain, Van der Berg tidak mengkonfirmasi adanya perubahan dan meminta masyarakat untuk menunggu. Bahwa Jens Raven sempat mengalami masalah otot, namun kondisinya kini membaik dan ada kemungkinan akan tampil sejak awal laga. Laga kontra Filipina akan menjadi penentu nasib Garuda Muda. Kemenangan wajib diraih jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.